sopir ambulans yang mengantarkan jenazah Yosua Huta Barat pada tanggal 8 Juli tahun 2022 lalu merasakan banyak kejanggalan. Mereka yang ditugaskan membawa jasad Yosua ke RS Polri melihat ada gerak-gerik yang mencurigakan dari petugas kepolisian. Ahmad, sopir ambulans, memberikan kesaksian di persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, tanggal 7 November tahun 2022. Kepada majelis hakim dan anggotanya, Ahmad mengatakan ada beberapa peristiwa yang membuatnya curiga. Malam pada waktu kejadian tanggal 8 Juli tahun 2022, Ahmad mengatakan bahwa dirinya mendapatkan telepon dari Sofyan Kasman, salah satu owner PT Bintang Medika, untuk menjemput seseorang. Permintaan tersebut, kata Ahmad, datang dari orang yang tak dikenal. Pukul 19.13 waktu Indonesia Barat, Ahmad lantas berangkat menuju lokasi permintaan layanan ambulans, yakni di Duren 3, Jakarta Selatan. Tiba di lokasi itu, Ahmad merasa curiga. Pada saat penjemputan Brigadir J, Ahmad mengaku bahwa ia tidak tahu jika ia menjemput jenazah. Ahmad mengaku biasanya ia hanya diminta menjemput orang sakit. Ketika diberitahu ada pekerjalanan layanan ambulans, Ahmad tidak merasa curiga meski permintaan datang dari orang yang tak dikenal. Hal itu lantaran ia biasa mendapatkan permintaan layanan penjemputan orang sakit memang dari orang yang tak dikenal. Waktu sampai ke rumah permintaan layanan di Duren 3, Ahmad baru merasa curiga. Hingga akhirnya ia menemui ada seseorang yang tergeletak tak bernyawa yang tidak lain adalah Brigadir J. Ia kemudian memasukkan jenazah Brigadir J ke kantong jenazah yang ia bawa. Karena datang hanya sendirian, Ahmad lantas meminta bantuan kepada bapak-bapak yang ada di lokasi kejadian. Ahmad tidak yakin berapa orang yang membantunya mengangkat jenazah. Ketika jenazah telah dimasukkan ke ambulans, Ahmad lantas bersiap mengantarkannya ke RS Polri Kramat Jati. Pada saat Ahmad akan menyalakan lampu atau sirine mobil ambulans, Ahmad ditahan oleh seseorang. Orang tersebut meminta Ahmad untuk menyalakan lampu ketika keluar dari kompleks. Ahmad pun menuruti perintah orang tersebut dan lantas membawa jenazah menuju keluar kompleks. Belum juga ambulans keluar kompleks, sebuah mobil Pajero Provos telah menunggu. Seseorang yang diketahui anggota Provos itu lantas meminta Ahmad untuk mengikuti arahannya. Salah seorang anggota Provos itu juga ikut mobil ambulans bersama Ahmad. Hal lain yang menjadi kecurigaan Ahmad adalah jenazah Brigadir J tidak langsung dibawa ke ruang forensik atau ke ruang jenazah. Ketika tiba di RS Polri Kramat Jati, anggota Provos itu justru meminta Ahmad untuk menurunkan jenazah Brigadir J di ICU. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Ahmad mengaku tidak diizinkan pulang. Ia diminta oleh anggota Provos itu untuk menunggu di area RS Kramat Jati. Setelah jenazah keluar, Ahmad merasa bingung karena jenazah dimasukkan di mobil ambulans lain. Ahmad pun mengaku tidak mendapatkan ongkos jasa. Hai pemirsa Sripopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.